Selamat siang semuanya, kami dari Prodi Akuntansi kelas AK1B, tepatnya kelompok 1, akan mempresentasikan hasil survei kami dari survei pertama sampai survei ketiga. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Mengejar cahaya mentari. Tak peduli bila ku jatuh, semua jalan akan ku tempuh. Semangatku takkan rapuh, daku akan berseru. Nama UMKM Kartun Cake, nama pemilik UMKM Bapak Supriyanto Nugroho, bidang UMKM kuliner, alamat UMKM, Mutiara View Blok B2 nomor 13, nomor kontak 0812 6114 6616. Produk atau jasa yang dihasilkan seperti cake, dessert, dan kue-kue rumahan. Jumlah tenaga kerja tidak ada karena hanya bekerja sendiri. Pengertian usaha adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengarahkan tenaga, upaya kreativitasan, serta kepandaian untuk membuat sebuah produk. Faktor pendorong menjadi wirausaha yang sukses, berani mengambil risiko, dan memaparkan skill yang dipunya. Nilai lebih menjadi seorang pengusaha. Seorang pengusaha itu memiliki nilai lebih di waktu karena seorang pengusaha dapat mengatur atau memanage sendiri waktu. Karakter dan ciri wirausaha yang sukses, yaitu yang pertama, mandiri, tidak bergantung pada orang lain, berani mengambil resiko, serta kreatif. Kelemahan kelemahan utama yaitu modal. Di masa pandemi seperti ini, masyarakat rata-rata mengalami krisis moneter. Ide awal menjalankan usaha berawal dari skill yang membuat kue dan memiliki pengalaman bekerja di toko kue. Nah, dari situ mulai merintis usaha sendiri dengan menggunakan skill yang dimiliki. Motivasi menjalankan usaha. Faktor utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kekuatan usaha tidak terkait dengan orang lain, artinya bebas kapan saja ingin memproduksinya. Kelemahan dari UMKM, jika ingin membeli bahan baku, tidak bisa sedikit, tetapi harus langsung banyak. Tetapi terkadang pesanannya hanya sedikit. Ancaman dari usaha ini yaitu tentu saja setiap usaha memiliki ancamannya masing-masing. Untuk usaha seperti Kartun Cake ini sendiri dari segi pembelian bahan baku karena masih homemade, jadi beli bahan baku yang melambung tinggi sedangkan harga jualnya tidak bisa tinggi mengikuti harga bahan bakunya. Selanjutnya, peluang usaha ini yang pertama menghasilkan pengalaman baru dan yang kedua menghasilkan pendapatan pribadi. Selanjutnya, bagaimanakah cara menumbuhkan kreativitas dalam berusaha? Menumbuhkan dengan cara menggabungkan dua produk yang sudah ada yang nantinya akan memiliki ciri khas pribadi. Inovasi apa aja yang ada pada produk atau jasa yang telah diproduksi? Ketika corona sedang melambung tinggi, beliau membuat inovasi berupa dessert jahe buatannya sendiri. Bagaimanakah cara menentukan produk yang akan dibuat? Cara menentukan produk yang akan dibuat yang pertama berdasarkan kemampuan apa yang bisa dibuat, seperti kue rumahan, dan yang kedua adalah produk apa yang sedang diminati oleh orang sekarang. Apakah bentuk legalitas usaha saat ini? Tidak ada. Bagaimanakah cara menentukan bidang usaha yang dijalankan saat ini? Langsung memulai usaha. Dari manakah sumber pendanaan usaha? Modal sendiri. Kesalahan dalam pendanaan masih kekurangan modal. Bagaimanakah menentukan lokasi usaha, lokasi pribadi? Masalah yang dihadapi dalam mendirikan usaha modal. Permasalahan yang dihadapi saat ini, usaha berjalan dalam legalitas dan birokrasi usaha tidak ada. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara Bapak atau Ibu ini memilih pegawai. Mereka memilih pegawai melalui 3 kriteria. Yang pertama adalah memiliki skill, bertanggung jawab, dan dapat bekerja dalam satu tim. Selanjutnya adalah kendala yang dialami dalam merekrut tenaga kerja. Kendalanya tidak ada karena mereka tidak merekrut tenaga kerja, mereka hanya bekerja sendiri. Selanjutnya adalah kendala yang dialami dalam pengelolaan tenaga kerja saat ini. Sama seperti sebelumnya, kendalanya tidak ada karena mereka tidak merekrut tenaga kerja, jadi mereka bekerja sendiri.
Selanjutnya adalah bagaimana cara Bapak atau Ibu memilih supplier atau pemasok bahan baku. Caranya adalah dengan mencari tempat-tempat supplier yang menjual bahan-bahan berkualitas tetapi dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya adalah kendala yang dialami dalam memilih supplier. Kendalanya adalah terkadang susah mencari tempat-tempat supplier yang menjual bahan-bahan berkualitas tetapi dengan harga yang murah. Selanjutnya adalah kendala dalam memperoleh bahan baku. Kendalanya terkadang mereka sulit mencari bahan baku yang biasanya mereka pakai jika bahan tersebut kosong, sehingga mereka terpaksa membeli bahan baku yang lain, tetapi dapat merubah rasa dari bahan yang mereka produksi tersebut. Bagaimanakah cara beliau di dalam memasarkan produk tersebut? Jadi cara mereka itu memasarkannya masih menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kemudian ada kendala di dalam memasarkan produk mereka. Jadi kendalanya itu adalah beliau masih kurang atau minim skill di dalam teknik pemasaran. Seperti yang kita ketahui dalam UMKM, teknik pemasaran itu sangat-sangat diperlukan. Kemudian ada permasalahan secara umum yang dihadapi oleh UMKM. Jadi permasalahannya itu masih menyangkut modal, bahan baku, dan teknik pemasaran. Bagaimanakah cara komunikasi beliau dengan suppliernya dan pelanggan-pelanggannya? Jadi jika dengan suppliernya beliau masih melakukan komunikasi secara langsung karena pembelian bahan baku juga masih secara langsung. Sedangkan komunikasi dengan para pelanggannya dilakukan secara media online atau via WhatsApp karena pemesanannya melalui media sosial. Walaupun komunikasi secara online, tetapi tetap berjalan dengan lancar. Kemudian permasalahan yang sering terjadi dalam komunikasi selama ini dengan para supplier dan pelanggannya itu tidak ada permasalahan. Metode pemasaran yang digunakan selama ini hanya menggunakan media sosial. Media sosial yang sering digunakan itu adalah WhatsApp dan Instagram. Selanjutnya ada permasalahan pemasaran menggunakan media sosial antara lain karena tidak pandai dalam promosi di media sosial, jadi sedikit kesulitan dan harus mencari orang lain untuk membantu mempromosikannya. Jumlah biaya pemasaran tiap bulan tidak menentu, terkadang bisa 300 atau 400, pada umumnya tergantung dengan biaya yang diminta si endorsement. Pernah ada komplain dari pelanggan? Pernah ada. Komplain dari pelanggan, tetapi baru hanya beberapa kali saja. Salah satunya yaitu rasa kue yang tiba-tiba berubah dari biasanya menjadi kurang enak. Hal yang menjadi komplain pelanggan, karena pernah ketika membeli bahan terjadi kesalahan. Bagaimana cara mengatasi komplain pelanggan? Dengan cara memperbaiki kesalahan yang terjadi sebelumnya, yaitu kesalahan membeli bahan, sehingga merubah rasa, jadi harus menyesuaikan kembali rasa dan bahan. Jadi kesimpulannya adalah, untuk memiliki daya saing dan keberlanjutan usaha, UMKM harus merespon perubahan inovasi teknologi yang cepat, serta efisiensi dalam penggunaan teknologi. UMKM tidak selalu berjalan mulus, banyak kendala yang harus dihadapi, baik bersifat internal maupun eksternal. Dan alangkah baiknya pemerintah memberikan dukungan secara legalitas, serta bantuan sarana prasarana yang memadai untuk memasarkan produk UMKM. Dan bagi peneliti, diharapkan untuk menambah lagi wawasannya. Sekian presentasi dari kelompok 1, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Tak peduli bila ku jatuh, semua jalan akan ku tempuh. Semangatku takkan rapuh, daku akan berseru. Menembus semua yang paling tinggi.
setia menemani. Tak peduli bila ku jatuh, semua jalan akan ku tempuh. Semangatku takkan rapuh, daku akan berseru. Menembus awan yang paling tinggi. Akan lelah untuk wujudkan mimpi. Kita berlari-lari, ungkapkan sanubari. Kita berlari-lari, nyatakan sanubari.